Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama Skansa Podcast dengan saya Ibu Tesya Faiza Wikramastu dan didampingi oleh senior saya Ibu Tatit Setio dan tamu yang sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena salah satu tamu ini merupakan alumnus dari SMKN 1 Ngawi yang sangat-sangat berpotensi dan sangat menginspirasi. Menginspirasi banyak adik-adik di sini. Silakan Kakak Jo berkenalan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan Arya Yoga Pratama. Saya alumni tahun 2023. Dulunya saya di kelas 12 TI 1. Oke. Hari ini sesuatu yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena saya punya pendamping baru. Yang sebelumnya saya selalu didampingi oleh anak saya Andini, yang kebetulan sekarang sudah tidak bisa mendampingi saya karena punya aktivitas yang lain. Sekarang saya didampingi tidak kalah cantik Ibu Tesya, yang insya Allah nanti akan selalu ada di podcast yang lama hilang. Ini kita mulai lagi dengan aktivitas dengan wajah yang baru, Bu Tesya. Kalau saya tetap wajah yang lama, dan kebetulan sekarang ini menghadirkan wajah lama juga sebenarnya Jonathan karena sudah pernah di sini, tapi sekarang menjadi Jonathan yang baru. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Tesya tadi, sosok Jonathan itu ternyata mempunyai banyak hal yang bisa kita ambil, baik informasi, inspirasinya, sampai dengan apa yang dia lakukan sekarang dan ketercapaiannya dia. Oke, untuk Jonathan, pada saat kamu menjadi siswa SMKN 1 Ngawi, bayangan pertama kamu apa saat masuk di sini? Ya, izin jawab. Kalau saya dulunya itu bayangannya karena Skansa itu kan SMK, sekolah kejuruan terfavorit, ya, bahkan nomor 1. Terus gimana ya? Kalau saya dulu kan sebenarnya mau masuk SMA, terus karena saya kurang minat kalau belajar terus-menerus, terus akhirnya nanti juga harus kuliah. Pandangan saya itu dulu gitu, terus akhirnya saya lebih baik ke SMK saja. Ini yang harus kita garis bawahi. Memang selama ini mindset anak mau sekolah di SMK itu adalah salah satunya seperti Jonathan, Bu Tesya. Jadi saat kita wawancara dengan berbagai macam murid, berbagai macam jurusan yang pernah saya jadikan tamu di sini untuk ngobrol santai dan bincang, alasannya pasti seperti itu. Bahwa saya sekolah di SMK itu bukan untuk kuliah, tapi untuk bekerja. Dan itu salah. Kenapa? Karena SMK 1 itu memberikan banyak ilmu, banyak manfaat yang ketersediaannya itu tidak hanya dia untuk bekerja, tetapi juga kuliah dan wirausaha. Dan itu semuanya sudah ada buktinya. Yang kuliah di tempat favorit, kemudian bekerja juga bisa di tempat yang seperti diharapkan, yang wirausaha juga begitu juga. Nah, dengan kondisi itu harapan kita sebenarnya nih Bu Tesya, pada saat ada siswa yang mau sekolah di SMK itu tidak mikir bahwa saya nanti harus bekerja. Siswa yang mendaftar di SMK itu tidak bisa kuliah. Nah, itu terpatahkan dari ungkapan Jonathan yang ternyata sekarang dia mau kuliah. Nah, mau kuliah, dan bayangan mungkin dia enggak terbayangkan Bu Tesya. Saat dulu dia pernah jadi tamu di sini, walaupun banyak subscriber yang komen bahwa
kenapa Jonathan di situ hanya diem aja, sedangkan di sini ngobrol. Dan sebelahnya adalah pada saat itu Bapak Erik, yang kebetulan beliau pada saat itu masih menjadi kaprodi di PENS, yang menceritakan bagaimana PENS, bagaimana keterlibatan beliau, bagaimana pengalaman beliau yang didengarkan dengan Jonathan. Mungkin itu yang menjadi inspirasi dia dan cita-cita dia, kenapa dia bisa berubah pikiran dari keinginan hanya bekerja, kemudian kuliah, pindah haluan kuliah, dan tidak semata-mata hanya sekedar saya pengen kuliah, enggak. Dia menetapkan bahwa saya bisa masuk ke PENS, dan alhamdulillah jadi duduk di sebelahnya Pak Erik. Insya Allah nanti di sana akan bertemu dengan Pak Erik juga. Gitu ya. Oke. Dari alih itu sebenarnya apa yang kamu inginkan, Tan, supaya ini menjadi pertimbangan adik-adikmu saat awal itu saya hanya pengen bekerja, ternyata menjadi pengen berkuliah. Silahkan, Tan. Ya, kalau dari saya itu sebenarnya yang pertama motivasi dari orang tua. Awalnya itu saya berpikir ekonomi orang tua itu kurang, jadi saya memutuskan untuk sekolah di SMK dan kalau lulus nanti bisa bekerja. Nah, ternyata pada saat kebetulan kemarin ada kesempatan untuk podcast, saya berpikir ulang, ternyata ada tempat kuliah yang kayak gimana ya, rata-rata orangnya itu nggak harus kaya lah gitu. Nah, kalau pikiran saya dulu kan, orang kuliah itu pasti orang mampu, jadi orang nggak mampu nggak mungkin punya kesempatan untuk kuliah gitu. Nah, pas itu setelah podcast itu saya konsultasi sama orang tua, terutama sama ibu. Terus saya bilang, Bu, tadi saya diundang podcast, terus saya ketemu sama Pak Erik. Nah, itu orang PEN, Bu, saya bilang gitu. Terus katanya, lah PENS itu apa? Maksudnya kan mungkin di kalangan orang-orang awam kan belum terkenal ya. Nah, itu terus saya jelaskan, terus saya sambil tanya-tanya. Saya juga tanya Bu tadi, siapa atau alumni Skansa yang masuk ke PENS. Nah, terus saya gali gimana toh caranya biar masuk PENS dengan biayanya sedikit berkurang. Nah, terus saya alhamdulillahnya itu ada, kalau yang dulunya bidik misi, sekarang itu kan ada namanya KIPK. Nah, itu awalnya juga saya masih bingung karena saat mau ambil keputusan kuliah itu saya kok malah bimbang. Bimbangnya itu karena gimana ya? Nanti kalau saya kuliah pastinya kan butuh laptop juga, butuh banyak barang-barang. Sedangkan apakah kalau saya sekiranya bisa masuk KIPK nanti istilahnya sudah gratis lah masuk situ, apakah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu. Terus saya konsultasikan sama orang tua, ternyata malah disetujui sama orang tua. Jadi ya kamu maunya apa, ya pasti mana ada orang tua nggak mau anaknya sukses, menjunjung tinggi derajatnya orang tua. Nah, dari situ kayak saya berpikir, oh iya, kalau saya nggak kuliah, nanti kalau saya lulus cuman kerja, apakah itu bisa menentukan saya berkembang terus gitu. Kalau dalam kuliah kan kayak meskipun kerjanya ditunda, masih harus sekolah lagi, itu setidaknya punya kayak mana ya, gelar untuk nanti upgrade. Jadi yang awalnya bayangan saya hanya bekerja di pabrik, lulus dari Skansa bekerja di pabrik, terus setelah saya berpikir kalau kuliah itu bisa mungkin
ya di pabrik, tapi malah jabatannya lebih tinggi gitu. Terus dari orang tua disetujui, terus dari alumni juga saya udah banyak informasi. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menghilangkan dulu kayak pengaruh-pengaruh yang sekiranya membuat tujuan saya itu terhambat. Kayak sama gini kan, saya ikut organisasi OSIS. Nah, menurut saya itu saya terlalu effort ke OSIS. Padahal itu ya sebenarnya boleh effort, cuman jangan terlalu. Kayak kamu tuh boleh berorganisasi cuman untuk menambah pengalaman, menambah wawasan, banyak kayak koneksi dengan luar. Tapi jangan sampai melupakan pembelajaranmu. Tujuanmu di Skansa itu apa? Kalau kamu sudah beralih tujuan ke kuliah, ya kamu harus fokus gimana caranya kuliahmu itu bisa tercapai. Nah, itu juga ada faktor-faktor lain sebenarnya. Saya agak kurang enak kalau mau saya ceritakan. Tapi yang faktor terbesar itu ya di organisasi itu. Nah, ya salah saya sendiri sebenarnya, terlalu effort. Terus setelah saya melalui pendaftaran KIPK terus sampai akhirnya kemarin ada MEC kalau nggak salah di Skansa, ada tryout gratis. Nah, itu saya coba ikuti. Jadi mungkin nanti kan saya dengar informasi itu kuliah itu hambatannya kalau nggak lolos SNMPTN dulu namanya, sekarang jadi SNBP. Nah, kalau nggak lolos itu kan harus ikut SBMPTN secara tes. Sedangkan saya dengan pengetahuan yang kurang, ya kurangnya pengetahuan itu gara-gara kan 2 tahun karantina COVID, di kayak udah nggak mungkin ikut SBMPTN lolos. Terus akhirnya ya hanya bisa pasrah. Terus saya dibangkitkan lagi semangatnya oleh orang tua. Kamu kalau pengen serius kuliah, ya kamu harus jangan nyerah di awal. Jangan karena ada hambatan 1, 2, 3 kamu langsung down gitu. Terus dengan relasi yang kurang lebih udah cukup dari alumni, saya mencoba mencari tahu lagi gimana caranya biar KIPK lolos. Di sana kehidupan saya itu enggak boros-boros banget. Terus akhirnya ya dibilangin mungkin di sana itu kayak apa-apa murah, tapi jangan juga kamu tergoda, ya terseret arus. Ya, terseret arus mahasiswa gitu. Jadi kayak mahasiswa kan arusnya bebas. Jadi kalau saya mengikuti arus itu terus nanti jadi kehidupan bebas tanpa arah, nah itu yang membahayakan. Oke, sebelum lanjutannya, kamu masuk di PENS itu lewat jalur apa? SNBP, yang dulunya SNMPTN. Oh, lewat jalur rapot. Yeah. Ya berarti ada beberapa kriteria. Pada saat awal kamu bisa menentukan bahwa saya bisa lolos. Yeah. Insya Allah dengan ini itu kan pasti dengan berbagai macam daya dukung, ya kan? Yeah. Selain nilai, terus terang. Kalau nilai itu jelas berapa rata-ratamu gitu kan. Yeah. Kemudian para di sekolahnya itu bagaimana. Selain itu kan ada daya dukung yang lain, tidak hanya sekedar nilai kan. Selain pertimbangan bahwa memang kebetulan ini Bu Tesya, kalau Bu Tesya belum tahu sebelumnya bahwa riwayat kebetulan yang menjadi ketua OSIS di SMK 1 mulai dari Cakra, kemudian Fandi wakil, terus ini Jonathan sebagai ketua OSIS
itu alhamdulillah diterima di PENS itu dengan jalur rapot semua. Semuanya. Semuanya. Jadi selain prestasi yang dia punya, kebetulan memang dalam organisasi OSIS itu punya sertifikat yang bisa dipakai untuk masuk jalur ini. Jadi punya daya dukung di sini. Dan saya yakin mereka sudah punya mental yang berbeda Karena adanya pengalaman organisasi. Iya, betul. Karena di setiap universitas itu tidak hanya berdasarkan nilai, tapi organisasi itu dipertimbangkan untuk mendapatkan mahasiswa. Gitu. Nah, terus gini Tan, pada saat kamu sudah menentukan bahwa saya jadi kuliah dengan jalur ini, apa yang kamu siapkan untuk bisa nembus di situ? Untuk bisa nembus di PENS itu ya. Dengan jalur Persiapannya. rapot. Kalau saya ya itu ikut tryout. Loh, kalau lewat jalur rapot kan nggak Iya. ngaruh. Tapi saya dulu itu Nggak ngiranya. yakin, Iya. nggak yakin bisa diterima Iya, dengan kurang yakin. jalur rapot. Iya. Nah, lah kenapa kamu nggak yakin? Nilaimu berapa? Nilai saya berapa ya? 84 apa berapa? 84. Iya. Kemudian kamu punya sertifikat kejuaraan apa? Saya sertifikat kejuaraan itu, oh iya, saya pernah ikut fotografi Jatimers. Itu alhamdulillah juara 3. Terus pernah jadi peserta lomba robotika di Universitas Malang kalau nggak salah. Itu sama ya sertifikat ketua OSIS itu. Ya itu saja. Oke, itu belum membuat kamu percaya diri Iya. ya. Padahal kamu dalam ranking paralel TOI, jurusan TOI kamu paralel berapa? Paralel nomor 3. Oh, nomor 3. Iya. 1, 2? 1, 2. Nggak mendaftar kuliah. Enggak. Oh, nah, Iya. ini anu Betes ya. Kalau kondisi seperti Jonathan ini ada untungnya karena paralel 1 2 tidak ikut Mengikuti. jadi dia punya Maju keuntungan sendiri. sebagai paralel yang pertama kan akhirnya, dan kebetulan dia punya daya dukung untuk prestasi-prestasi itu. Jadi saya menghimbau ke anak-anak bahwa kalau ada lomba apapun silahkan diikuti karena sertifikat itu nanti pasti akan berguna. Entah nanti dia berkuliah ataupun dia dalam bekerja, karena itu dianggap sebagai nilai lebih. Dan ini memang pada saat itu saya memotivasi Jonathan itu 100%, bahkan Iya. lebih lah, 300% mungkin. Dengan saya sering memberikan motivasi, memberikan arahan, support, bahkan saya juga marah karena apa? Ada beberapa hal yang akhirnya dia itu mungkin karena tidak percaya diri itu tadi, akhirnya dia menurunkan standarnya Iya. yang mau kuliah enggak jadi, gitu kan. Iya, Nah, betul. tapi alhamdulillah sekarang dia bisa masuk ke PENS dengan iya. jurusan seperti yang dia inginkan, dengan jalur lewat rapot, Iya. di mana berarti SMKN 1 masih dipercaya, masih Iya. dapat tempat tersendiri untuk siswanya masuk ke dalam PENS. Ya. Karena alumni seperti dia itu punya kewajiban untuk mempertahankan di sana, bertahan di sana. Saat mereka tidak bisa bertahan, maka adiknya nanti akan mendapatkan pertimbangan yang lain saat mendaftarkan di PENS. Jadi harapan saya adalah Jonathan harus fight seperti senior-seniormu yang sudah di sana sehingga bisa memberikan kursi atau kesempatan untuk adiknya. Nah, terus kalau sudah seperti ini, yang kamu rasakan peran SMKN 1 itu untuk kesuksesanmu itu apa? Ya itu banyak kesempatan untuk magang itu. Terus ya ada event-event itu ya diikuti aja kalau dari Skansa. Terus kalau ya aktif-aktifnya siswa sih. Kalau proses pembelajarannya gimana? Proses pembelajarannya menurut saya ya udah bagus. Cuman lebih baik lagi kalau banyak prakteknya. Oh, Iya. gitu. Kalau Oke. saya itu merasa dulu itu kurang karena itu ada 2 tahun karantina COVID. Nah itu jadi kayak saya di Skansa itu ngapain? Saya cuman belajar, padahal saya ambil jurusan teknik. Harusnya saya banyak praktek, tapi kok nggak ada. Bahkan praktek itu hanya 1 tahun itu nggak full. Kurang. Iya. Terus harapanmu apa untuk sekolah
SMKN 1 untuk sekolah, Iya. belum untuk adiknya. Harapan kamu untuk sekolah? Harapan saya untuk sekolah ya mungkin ditingkatkan dulu perannya, nilainya di mata masyarakat. Jadi kalau murid-murid baru mau masuk ke Skansa kan nantinya bisa menilai, masyarakat juga menilai, oh Skansa sekolahnya bagus, dia terkenal meluluskan ini. Jadi biar nanti citranya Skansa itu bagus, Menjadi lebih iya, baik. menjadi lebih baik di kalangan murid-muridnya. Kalau di masyarakat aja nggak terkenal, muridnya gimana? Kadang minder. Mosok toh? Iya. Menurut saya SMKN 1 itu dibandingkan dengan SMK yang lain, value di masyarakat tahu bagaimana SMKN 1 itu Iya. sudah luar biasa menurut saya loh ya. Iya. Di kota kecil yang Iya. yang Ngawi dibandingkan dengan sekolah yang lain. Iya. Ya, kalau dari kamu sendiri ternyata masih ada masukan seperti itu, Iya. ya kita coba untuk lebih meningkatkan lagi, Iya. gitu kan? Apa yang penting dan apa yang perlu untuk membuat SMKN 1 menjadi lebih baik lagi, Iya. gitu kan? Iya. Mungkin dari Jonathan sendiri kan 2 tahun COVID ya Bu, pembelajaran daring. Iya. Hanya ada waktu 1 tahun di sekolah. Iya. Mungkin kurangnya juga ada di situ. Kurang pembelajaran iya, kurang praktek iya, kurang Mengetahui Mengetahui, informasi mungkin juga iya, karena kan selama COVID 2 tahun itu kan semua kegiatan kan lumpuh. Iya. Sehingga dia tahunya adalah manakala dia keluar dari SMKN 1 magang, dia merasa dia tidak punya apa-apa. Mungkin Iya. begitu Iya, dibandingkan betul. dengan Masuk sekolah-sekolah Skansa, yang lain. langsung Nah, daring. iya. Iya. Nah, terus di tempat magang pun dia merasa nggak punya Ya, bekal apapun gitu kan, Iya. iya kan? Iya. Apalagi sebesar itu, Iya. ya kan? Nah, semoga ini menjadi awal dari kebangkitan SMKN 1 yang dulu pernah jaya, kemudian pernah tidak begitu berperan dalam masyarakat, kemudian dengan ini semoga bisa kembali lagi seperti effortnya dulu Iya. SMKN 1 bagaimana dengan terobosan-terobosan dan inovasi yang ada di SMKN 1. Nah, harapan saya adalah kamu sebagai alumnus jangan mengecilkan Iya. di mana kamu dibesarkan. Iya. Justru kamu memberikan bantuan, saran, masukan dalam bentuk apapun yang kamu bisa, Iya. sehingga SMK 1 itu bisa bangkit lebih cepat, Iya. berinovasi lebih bagus dibandingkan dengan sekolah yang lain, dan tidak membuat minder seperti yang kamu katakan Iya. tadi. Mungkin pengalaman kamu ya saat Iya. kamu kemarin magang di sana, ternyata kamu dibandingkan Iya. dengan yang lain itu Iya. tidak ada apa-apanya, gitu. Iya. Ya, oke. Ada yang mau kamu sampaikan lagi, Tan? Kalau dari saya ada satu sih, kayak janganlah kalian menjadi siswa abu-abu untuk adik-adiknya, karena pengaruh karantina tadi, pengaruh COVID tadi menciptakan sifat yang individualis itu tadi. Terus akhirnya dia nggak mau kayak, ya mungkin mau bersosialisasi tapi nggak mau berorganisasi atau menciptakan kebersamaan sama yang lain, sehingga minatnya untuk minatnya untuk dia menempuh tujuan apa setelah lulus itu nggak ada. Jadi harusnya kalian itu kalau saya masuk sini, saya menentukan gimana nanti lulus jadi apa, mau bekerja, mau kuliah, atau berwirausaha. Terus kalau saya mau bekerja, yang saya butuhkan apa, terus saya belajarnya di sini belajar apa. Jadi fokusnya ke satu titik aja, nggak usah cabang-cabang, nggak usah mikir senang-senang dulu. Ya fokus ke karir dulu lah, sama kuliah itu.
Kalau itu titik dia pengen kuliah. Iya, Kalau pengen bekerja berarti Iya, karir fokuskan bagaimana menyiapkan mental supaya nanti begitu terjun ke Dudika seutuhnya Iya. dia siap, Iya, gitu kan? betul. Oke, itu ngobrol siang kita kali ini dengan Jonathan, bahwa memang ada beberapa hal yang harus kita rubah dan beberapa hal yang menjadikan masukan ke depannya kita bisa menjadi lebih baik dan maju lebih cepat. Ini sebenarnya merupakan masukan dan kritikan yang luar biasa bagi Membangun. kita. Tapi bukan berarti apa yang disampaikan ataupun apa yang kita bicarakan di sini itu tidak memberikan arti yang lebih Buruk. luas dan apapun itulah. Iya. Ya, kita tidak mengharapkan ada persepsi yang buruk, Iya. tapi justru kita berusaha bagaimana membenahi diri dengan Bisa baik. bangkit, iya. Harapan saya dan Bu Tesya pada Jonathan adalah setelah ini dunia nyatamu benar-benar kamu Wujudkan. kamu perjuangkan, tapi jangan pernah lupa bahwa kamu bisa seperti ini Belajar karena di sini. SMKN 1 Ngawi, gitu kan, dengan Iya. plus minus yang Iya. yang kamu dapat, gitu kan. Iya. Itu ada yang mau disampaikan, Bu Tesya? Kalau untuk saya, kembali lagi ya Bu, mohon maaf karena tadi Jonathan mengatakan sebelumnya ingin kerja, tiba-tiba pindah haluan Kuliah. Iya. terus si Jonathan 2 tahunnya COVID, ini kan adik-adik kelasmu sudah difasilitasi 3 Iya. tahun. Dari yang COVID daring aja bisa sampai di titik ini. Iya. Motivasimu untuk adik-adikmu gimana? Di titik ini itu Sampai di titik ini. Kamu kan sudah sampai di titik ini, sebelumnya kan kamu sudah melalui banyak. Iya. Apalagi kan adik-adikmu tidak seperti kamu dulu. Iya. Kurang bekal, kurang pembelajaran, Iya. kurang praktek. Ini adik-adikmu sudah sangat benar-benar difasilitasi. Iya. Beda dari yang dulu. Cuma Bu Tesya mintanya buat adik-adikmu yang sekarang ini mungkin ingin seperti kamu, Iya. motivasimu untuk adik-adikmu aja. Iya. Motivasi dari saya ya. Untuk adik-adikmu. Ya, untuk adik-adik nanti. Ya, Tuh, nanti. iya. Tuh ya manfaatkanlah fasilitas. Karena di tahun saya itu ya memang berat kalau menurut saya itu. Jadi kayak kamu harus banyak-banyak cari informasi lebih dalam lagi. Sedangkan sekarang kan udah mungkin banyak program-program baru lagi. Terus banyak pembelajaran baru yang nanti bisa fokus ke kinerja. Nah, kalau mau bekerja, terus pembelajarannya untuk kuliah nanti, terus atau berwirausaha itu. Jadi manfaatkanlah fasilitasnya itu. Oke, terima kasih Iya. untuk Jonathan. Harapan Bu Tesya untuk Jonathan, apa yang sudah kamu capai sekarang, Iya. lanjutkan, semangat, jangan pantang menyerah, hilangkan mindsetmu yang Iya. tadi negatifmu tadi. Karena ini merupakan titik awal dari perjuangan. Iya. Di mana kamu berdiri sekarang, maka masa depanmu ada di situ. Iya. Ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Jonathan. Semoga ini menginspirasi buat banyak orang, Iya. baik adikmu maupun bapak ibu rekan guru yang ada di sini, guru dan lain sebagainya, bahwa kita memang dari setiap harinya harus menjadi lebih baik dan Iya. setiap bulannya harus bisa memberikan hal yang terbaik Iya. untuk siswa dan masyarakat. Oke, saya rasa cukup itu aja, dan terima kasih untuk Rasya dan Tristan yang selalu mendukung program untuk podcast yang dilaksanakan, dan mohon maaf kalau saya lama off, tidak ada kegiatan ini karena banyak hal dan banyak program yang harus kami siapkan untuk kegiatannya, dan semoga ini menjadi tolak ukur awal
kita akan aktif lagi untuk kegiatan podcast untuk menggali informasi dan mendatangkan berbagai macam narasumber, dan boleh untuk anak-anakku yang menjadi subscriber di sini mengusulkan siapa yang akan menjadi narasumber di sini sehingga nanti memberikan manfaat yang lebih buat kalian. Saya rasa cukup. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Di kegiatan ini sekarang saya sudah dapat pendamping yang baru, Terima Bu kasih Tesya, kepada yang Bu Tatit. insya Allah akan selalu membantu untuk kegiatan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.